والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنمي رب لله من منكز الإنسان من سطر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب وسلم وبارك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab nanti di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan beri dialog dalam surah Al-Baqarah ayat wa minhum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Wa innahum illa yazunnun. Wa innahum illa yazunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل لهم مما كتبت
Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang yang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari ini kembali apa yang kita ingatkan, bacaan demi ayat sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Amani karena ada tasydid ya. Kalau wakaf, kalau wasal baru amaniya wa inhum. Baiklah, wa min ijhar. Ini ijhar. Nun sukun bertemu dengan ha, karena huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 6 huruf tadi maka dibaca jelas. Contoh wa min hum. Hum idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan alif. Jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Jika ketemu dengan mim idgham mimi atau mutamasilan. Ini jangan ditahan. Wa min hum ummiyuna tajib guna yun mad asli la mad asli alasannya lam patah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 31 maksurah mamdudah. Huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw dan iya. Ini termasuk mad tabi'i panjangnya 2 harakat. La ya'lamu asli nal. Alasannya alif lam bertemu dengan kaf. Ciri yang kedua alnya dibaca. Yang ketiga ada sukun. Yang keempat hurufnya ada 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Itu huruf al-qamariyah. Kita asli ba illa mad jaiz ya, karena mad asli disambut oleh alif dalam 2 suku kata. Yang kedua di atas alif ada di atas lam ada alif mamdudah. Itu namanya alif mamdudah. Kitab aslinya nggak ada, tapi Quran pasti ada. Karena merupakan ciri khas mad jaiz itu pasti ada alif mamdudah. Ukuran bacanya boleh dibaca 3 wajah, boleh 1 alif, 2 harkat, 2 alif, 4 harkat atau 2,5, 5. Boleh dibaca illa amani, illa amani, illa amani iyu ama mad alasi ni ya wa in izhar karena nun sukun bertemu dengan ha hum. Idhar syafawi karena mim ketemu alif. Illa mad asli iya zun tajibul gunah na mad arid disukun karena diwakafkan atau di akhir kalimat. Fawailul wai harpulin karena sebelum ya sukun ada fathah ya. Huruf madlin, huruf lin ada 2 yaitu wa iya. Jika di akhir kalimat atau diwakafkan jadi madlin. Kalau di tengah kalimat harpulin enggak ada mad, tapi di akhir kalimat madlin. Fawailul lul
idgham bila guna karena tanwin bertemu dengan lam, karena idgham terbagi dua, satu biguna dan bila guna. Huruf biguna 4 yaitu yanu, bila guna 2 yaitu lam ra. Keterangannya apabila nun sukun atau an in un bertemu yanmu berarti biguna. Kalau ketemu dengan si lam ra berarti bila. Ini jangan ditahan. Fawailun lillazina yaktumun. Jangan fawailun, jangan salah ya. Asal menggugurkan tanwin ketemu lam. Lillazi yaktumunal kitaba bi'ai dihim summa yakuluna hadza min indillah. Ikhfa akrab, karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat, ab'ad. Huruf ab'ad ada 2, qaf sama kaf. Akrabnya 3 yaitu ta, dal, to. Sisanya ausat 10 ya. 10 min indil dil asyamsiyah, alif lam bertemu dengan lam. Ciri yang kedua ada tasydid. Yang ketiga alnya tidak dibaca langsung indallah atau indillah. Hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, ta, za, lam, nun. Jadi dalam hukum al terbagi 2, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Jika ketemu dengan huruf 14 al-qamariyah, alnya dibaca. Ciri yang kedua ada sukun. Kalau ketemu dengan asyamsiyah, alnya nggak dibaca, ada tasydid. Contohnya ini indillah ya. Liyashtaru mad asli bihi mad silah qasirah, karena hadomir bertemu dengan sa. Bihi mad silah terbagi 2, 1 qasirah, kedua tawilah. Ini termasuk qasirah karena tidak ada alif mamdudah di atasnya, disambut oleh sa. Samanang ikhfanya ikhfa ab'ad samanang qalila. Qali asli la mad iwad alias mad ganti, bukan qalilan tapi qalila. Wallahu alam bisawab. Sekarang artinya wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Di antara mereka, siapa yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi. Ummiyuna, mereka adalah awam, enggak ngerti mereka. La ya'lamuna, mereka tidak tahu apa yang terkandung dalam kitab mereka, yakni kitab Taurat. Illa amani, melainkan mereka hanya berangan-angan belaka. Kalau bahasa kita berangan-angan apa namanya? Arti berangan-angan apa namanya? Hayal, hanya menghayal belaka ya, itu orang Yahudi. Kemudian wa inhum, dan jika mereka tiada menganggap istilahnya apa illa yazunnun, melainkan mereka hanya sangkaan saja. Wa wailul lil ladzina yaktumunal kitaba bi aidihim, maka celaka bagi orang-orang yang menyembunyikan, yaktubuna ya,
yang menulis kitab-kitab mereka biaidihim dengan tangan mereka, summa yaquluna kemudian mereka berkata hadza min indillah, ini adalah dari Tuhan, liyashtaru bihi samanan qalila, mereka jual dengan harga yang sedikit. Itu makna yang ayat demi ayat. Sekarang tafsirnya. Yang dimaksud wa minhum al-yahudu, yaitu orang Yahudi. Memang orang Yahudi ini keterlaluan banget nih, ya. Kenapa saya bilang keterlaluan? Sewaktu jarah ke makam Nabi Ibrahim, di situ ada Siti Saroh di belakangnya. Kemudian ada istri yang berikutnya. Itu anak-anak Islam, mereka dikurung. Kita pun masuk harus izin mereka dengan senjata yang lengkap. Mereka teriak, mereka menangis seakan-akan ingin terbebas dari belenggu orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita ngasih sesuatu, mereka lihat dipukulin anak yang dapat yang diberikan oleh kita. Itu sampai begitu Yahudi, ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Makanya kalau ini zaman dahulu, zaman baginda Rasulullah SAW, nampaknya nggak beda zaman sampai zaman sekarang. Sama beda? Sama beda? Malah lebih sadis lagi zaman sekarang. Kenapa saya katakan sadis? Orang-orang Palestina itu padahal rumahnya besar-besar di pinggir jalan strategis. Kalau mereka buka usaha bengkel, toko, tapi orang Yahudi tidak berkenan untuk mereka berusaha. Mereka harus mati dalam keadaan hidup-hidup. Kenapa? Kalau mereka nggak punya duit, nggak mau jual rumah. Rumah dijual, tanah dijual. Akhirnya, jika keluar daerah Palestina, mereka dibunuh oleh Yahudi. Nih sampai segitunya Yahudi sekarang nih. Yang saya alami waktu di Mesir begitu, ya. Karena saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala, istilahnya kayak apa tuh jahatnya si Yahudi. Padahal mereka adalah ummiyun, mereka bodoh kata Allah. Mereka adalah orang-orang awam. Mereka tidak mengerti apa yang terkandung dalam kitab mereka yang ada dalam kitab Taurat. Nah, kalau mereka tahu apa yang dalam Taurat, mana mungkin mereka bertindak seperti itu dengan kasar, radikal, membunuh istilahnya orang-orang Islam. Ada nggak ajaran dalam kitab boleh membunuh? Saya kira agama manapun tetap mengharamkan membunuh. Nah, ini orang Yahudi saking bodohnya mereka tidak ngerti apa yang terkandung dalam kitab Taurat, akhirnya mereka berlaku seperti itu. Itu saking bodohnya. Kalau mereka memahami apa yang terkandung dalam Taurat, ini kembali sampai sekarang Yahudi tidak akan seperti sekarang ini. Ya. Nah, ini kemudian illa ailakin, akan tetapi amani, mereka berangan-angan belaka ay akazibatul kauha min ru'usihim fa'atadiha. Apakah mereka mendustakan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang dipegang oleh mereka, wa anhum atau wa inhum, dan di antara mereka ada pijuhdahum, yakni mereka mengangkat nabi, yaitu selain daripada pemimpin mereka. Nah, ini yang namanya mimma yakhtalifun, mereka membuat-buat saingan. Jadi rupanya Yahudi di satu sisi mereka enggak mau menghiraukan pemimpin mereka, malah justru di kelompok lain mereka membentuk satu kepimpinan tersendiri, yaitu yang disebut nabi. Ya, ini sampai segitunya orang-orang apa? Yahudi. Illa yazunnun, melainkan sangkaan mereka, dugaan mereka, yaitu zonna wala ilma lahum, itu sangkaan yang mereka tidak mengerti terhadap mereka, terhadap pemimpinnya, terhadap yang diangkat oleh mereka sebagai nabi, itu mereka enggak paham. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka? Ancaman Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitab, maka celaka ay syiddatu azab, siksaan yang sangat pedih buat orang-orang Yahudi yang mereka menulis kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Artinya yang berani merubah apa yang terkandung dalam kitab apa? Taurat.
Ya, padahal ini kitab Taurat kan langsung dari Allah. Sementara mungkin mereka berseberangan dengan pemikiran mereka, akhirnya banyak yang dirubah. Persis kayak orang Nasrani. Orang Nasrani juga sama kan, berani merubah kitab apa? Injil yang sebenarnya menjadi 4 kategori. Barnabas, apa lagi? Perjanjian baru, perjanjian lama. Nah ini kan semua buatan siapa? Si Paulus. Tuh si Paulus. Kalau tafsir Munir kata Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani namanya Paulus. Makanya ada terkenal akal bulus. Tahu akal bulus? Tukang apa? Tukang nipu. Nah, cuman bulus diganti dengan Paulus. Nah, itu dia yang merubah. Itu kitab Injil. Tapi orang Yahudi ya tadi pemimpin-pemimpin mereka yang mereka berani merubah apa yang ada dalam Taurat, makanya diancam oleh mereka pawailun. Celaka mereka. Allah akan masukkan ke dalam neraka syiddatu azab dengan sangat-sangat luar biasa siksaan mereka. Makanya mereka sekarang boleh belagu, boleh konyol. Kita mau ke Masjidil Aqsa selalu dijaga dengan ketat, itu 24 jam non-stop. Masih muda-muda, anak gadis-gadis, coba bayangin ya, kita sendiri nggak bisa menatap wajah mereka, walaupun pengen menatap perempuan cantik. Gitu kan, ya Allah, sadis mereka ya. Jadi seakan-akan mereka kalau kita menatap wajah mereka kita udah takut duluan. Takut dalam artian jangan-jangan nanti kita melihat terus wajah mereka, bom langsung apa? Tembakan langsung diluncurkan kan gitu. Nah itu mereka setiap pintu gerbang menuju Masjidil Aqsa itu selalu dijaga dengan super ketat, dengan senjata yang lengkap ya. Ini Masjidil Aqsa. Jadi sampai sekarang, apalagi kita kalau mau masuk tentang ratapan, tembok ratapan orang Yahudi. Jadi ini Masjidil Aqsa, di sebelahnya tembok ratapan. Nih kita masuk ke tempat ratapan mereka, pengen tahu kayak apa sih? Nah, mereka kalau berdoa kepada para dewa tuh nulis surat, kemudian surat diselipin ke tembok-tembok yang ada di situ. Mereka merengek, menangis, makanya disebut tembok ratapan. Itu persis di balik Masjid Aqsa. Ya, nah makanya ancaman mereka adalah syiddatu azab, siksa yang sangat pedih. Buat siapa? Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Bagi orang-orang yang menulis kitab-kitab yang dirubah dengan tangan mereka, ay mukhtalifan, dibuat-buat min indihim, di sisi mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini adalah kitab dari sisi Tuhan kami, dari Allah, bukan buatan kami, padahal buatan tangan mereka. Tapi mereka mengatakan yaquluna hadza min indillah, ini adalah dari Tuhan kami, yakni dari Allah, bukan buatan kami. Padahal jelas-jelas tadi lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Mereka anggap liyashtaru bihi samanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yakni minad dunya wa humul yahud ghayyaru sifatan nabi fi Taurat, yaitu wa ayatul rajmi wa gharihima wa katabuha ala khilafi ma unzila. Kata musannif, penafsiran daripada samanang qalila adalah mereka berani menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Artinya urusan akhirat dijual dengan urusan dunia. Tuh Yahudi itu ya. Dan mereka berani merubah ayat goyaru, sifatan Nabi, sifat-sifat Nabi. Itu Nabi kita sudah termaksud di dalam kitab Taurat, udah dijelaskan dalam kitab Taurat. Namun mereka kembali, jangankan isian Nabi kita yang terkemudian, nabinya sendiri nggak dianggap oleh mereka. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa ayatul rajmi, seperti ayat-ayat rojam. Ayat apa ayat rojam?
Al-qatlu bil qatli, bunuh lagi. Itu kan al-sinu bisini. Kalau mereka mencopotkan gigi harus dicopotin lagi. Kalau mereka umpamanya membacok harus dibacok lagi sesuai dengan ukurannya. Berapa senti masuknya tuh golok ke tubuh mereka. Katakanlah umpamanya 12 kita di ini, lihat berapa senti kedalamannya. Harus sama dilakukan seperti itu. Kalau mereka mencongkel mata, wajib harus dicongkel lagi. Nah, oleh Yahudi ini nggak dimasukin model kayak begini nih. Sebab kalau dimasukin mereka berapa banyak, persis kayak negara sana, ya, rakyat kecil dipenjarakan tapi yang korupsi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi. Ya, karena tadi itu mereka membela dunia sedemikian habis-habisan sehingga apa yang terkandung dalam Taurat, contoh ayatul rajmi, tentang ayat-ayat yakni rojam, mereka yang zina dirangket 100 kali kalau masih bujangan sama gadis, tapi kalau janda atau punya suami dirajam sampai mati, tubuhnya dikubur, palanya ditongolin. Setiap orang lewat wajib melempar. Kalau zaman Belanda dulu itu namanya hukum picis. Zaman Belanda ya. Waktu kita dijajah Belanda tuh kalau orang Islam yang membangkang tuh sama Belanda tuh di perapatan jalan diikat mereka. Setiap orang lewat harus ngiris pakai silet, kemudian disiram dengan jeruk limau. Kira-kira kayak apa? Belanda. Ya. Mungkin di zaman Belanda bapak-bapak yang hidup zaman itu mungkin merasakan, tapi saya suka dengar aja kakek cerita. Itu sampai segitunya orang Belanda kalau menyiksa orang pribumi bahwa seperti itu. Jangankan Belanda, coba kita lihat di gua Jepang. Di mana gua Jepang? Sudah pernah ke gua Jepang? Gua bukan di sini nih. Daerah Bumi Ayu. Bumi Ayu kan di sana pertama ada danau di atas gunung. Kurang lebih 5 hektar itu. Itu ikannya besar-besar ya. Tapi orang nggak ada berani yang mancing. Jangankan mancing, ngambil aja padahal tinggal nangkep aja tuh ikan. Itu 20-an tahun itu istilahnya danau di atas gunung, yang kita pikirkan adalah ini kedalaman bangsa 1000 meter ke bawah. Tapi di atasnya ada apa? Danau. Coba sekali-kali ke sana. Nah, dari situ naik lagi ke atas bukit gunung yang tinggi, di situ ada gua Jepang. Nah, kita lihat masuk ke gua Jepang, itu orang-orang Indonesia pada waktu istilahnya zaman Jepang dipenjarakan, dipukuli dan sebagainya, disiksa oleh orang-orang Jepang. Itu masih ada gambarnya, patungnya membuktikan bahwa begitu sadisnya orang Jepang. Kemana-mana sekarang pakai made in Jepang, motor Jepang, mobil Jepang, padahal kita gregetan waktu lihat apa masuk gua Jepang ya. Ini perlu model kayak begitu itu. Kita buat apa? Buat menghayati dan berpikir tentang kesadisan orang-orang dulu waktu menjajah Indonesia, apalagi mengenal tadi orang apa? Yahudi. Wa ghairahum, atau selain keduanya, mereka di samping merubah Taurat juga hukuman rajam tidak ada. Wa katabuha, dan mereka menulis ala khilafi, yang mereka istilahnya bedakan, yang mereka khilafkan ma'ungzila, dari apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka enggak mau mendayagunakan hukuman dari Allah. Tapi kalau Islam jangan coba-coba untuk tidak menjalankan hukuman dari Allah, karena Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun. Barang siapa yang tidak menghukumkan berdasarkan Al-Quran, mereka termasuk orang yang rugi. Yang rugi Allah atau kita? Kita pe Allah. Contoh, Indonesia tidak menggunakan hukuman Al-Quran. Padahal kata Allah, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Sini nih, pergelangan. Des dipotong,
dicelupkan ke air panas, darah nggak keluar, bebas. Indonesia masuk penjara sehari kasih makan berapa kali? 3 kali. Satu porsi 10.000 kali 3 30, jumlahnya 15.000. 15.000 kali 10.000 kali 30.000 berapa duit per bulan? Makanya tekor terus ya. Ini kembali, coba kalau seperti apa yang katakan dalam Al-Quran, pencuri laki-laki perempuan potong tangannya, setelah dicelupkan ke air panas, mereka bebas dari penjara. Akhirnya penjara kan gak ada ngisi, gak ngasih makan kan, dan lain sebagainya. Makanya Indonesia tekor terus. Kenapa? Tiap hari, tiap bulan. Ini masih mending kemarin lockdown dikeluarin, tapi tetap aja tetap aja ada yang masuk. Ya termasuk siapa? Habib Bahar itu kan, Masya Allah. Sampai saya punya teman, dia koordinator penjara seluruh Indonesia ya. Guru nanya, gimana tuh Habib Bahar? Dia no comment kan. Kenapa no comment? Ya karena mungkin permasalahannya nggak jelas, belum jelas kan gitu. Kenapa dia ditangkap? Kenapa langsung ke Nusa Kambangan, nggak melalui proses yang diciduk jam 2 malam langsung dibawa ke, coba bayangkan ya. Tidur juga belum tuh sama istrinya, udah di penjara. Di mana? Enggak, di sebelumnya ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah ini Masya Allah, ini kembali. Jadi kalau seandainya kita kembali dengan ayat tersebut, bahwasanya orang-orang Yahudi melakukan tentang perubahan masalah Taurat karena hanya ingin mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Apakah orang Islam bisa terjadi seperti ini? Bisa nggak? Karena ada cerita, ada seorang bos ya, orang kaya, pengusaha, dipatok ular. Itu berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sebab kalau dipatok ular itu beracun, badan akan hangus. Yang kelihatan cuman gigi sama mata. Karena saya punya besan, ya adik saya di Kresek tuh sebelum Syekh Nawawi makamnya, itu pernah dia digigit ular. Dibawa ke rumah sakit Tangerang, nggak sanggup, akhirnya bingung dibawa pulang. Begitu saya jenguk, dia duduk nggak kelihatan sama kecuali hitam badannya, yang kelihatan cuman gigi, itu pun karena putih aja gigi hitam lawan putih kira-kira matanya cuman mengedip. Ya Allah Rabbi, nggak tega kita. Nah kemudian kita punya pemikiran ya, kebetulan abang saya di Rangkas sana, di Cileles. Dia yang punya penakluk obat daun yang bisa menghilangkan ya, bisa daripada ular. Hanya adik saya diantar akan langsung ke Rangkas. Kebetulan dia ada, udah ngambil buru-buru, pulang langsung ke Kresek, dimasak. Udah dimasak, sekian hari itu tadinya hitam dia punya tubuh menjadi putih kembali. Nah kita nggak habis pikir, mungkin dokter kalau dikasih tahu nih dokter nih, daun itu pasti dijadikan sebuah obat pel gitu kan. Masya Allah, hitam benar-benar jadi putih kembali. Makanya waktu saya kemarin lebaran tuh saya jarah ke Syekh Nawawi, saya ajak beliau kena kesian yang nggak pernah keluar rumah. Saya ajak hiburan kemana? Ke Pulau Cangkir. Di sana ada seorang makam keturunan Sultan Hasanuddin yang ke-10 ya, untuk menghibur beliau. Ini kembali buat kita semua ya, ini seorang bos di mana mengerahkan seluruh istilahnya anak buahnya untuk mencari yang bisa mengobati majikannya supaya sembuh kembali. Ada di antara anak buah ini biasanya orang Islam yang bisa ngobatin kayak begini nih. Wah, bosnya langsung bilang, coba cari. Mereka tunggu di perapatan jalan. Mereka kan biasanya suka dagang tuh ke Syam, ya, ke Yaman dan sebagainya. Tunggu mereka di sana. Tolong kasih tahu siapa yang bisa menyembuhkan bos saya, akan dikasih hadiah beberapa kambing. Nah, ceritanya ditunggu.
di stop, kemudian berhenti. Lalu ditanya sama anak buah, saudara-saudara, siapa yang bisa menyembuhkan bos kami, kami akan berikan hadiah beberapa ekor kambing. Ya, ada yang nunjuk tuh, saya sanggup. Di mana dia? Di rumah, akhirnya nggak jadi dagang, langsung ngobatin, cuman baca Fatihah doang sembuh, dikasih kambing. Sahabat ada yang tanya, apakah nggak masuk ini liyastaru bihi samanang? Gara-gara baca Fatihah dikasih hadiah kambing, apa nggak menjual ayat Allah ini? Bingung mereka, ribut di antara sahabat. Kalau gitu kita nggak perlu dagang ke Sam, yuk datang lagi kembali ke Rasulullah untuk mempertanyakan nih kambing halal pe haram. Karena kalau temannya tadi ini bukan termasuk liyastaru samanang qalila, ini dengan harga Al-Fatihah dikasih kambing, berarti kan harganya sedikit. Mereka penasaran, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, teman-teman kita lagi ribut nih. Kenapa? Gara-gara si Fulan bin Fulan ngobatin orang yang terkena istilahnya yaitu patukan ular, baca Fatihah sembuh, kemudian dikasih kambing. Lalu Nabi bilang apa? Kambingnya masih ada nggak? Gak ada, Rasulullah, dari bagi-bagi. Seandainya masih ada, saya juga mau dikasih. Berarti hukumnya apa? Boleh kan? Nah, kalau kita jampe-jampe itu, kan itu yang namanya jampe-jampe ya. Dengan Fatihah itu istilahnya dapat disembuhkan oleh Allah, kita dikasih hadiah, itu hukumnya apa? Boleh. Buktinya Nabi sendiri pengen dibagi kambing kalau kambingnya masih padahal dibaca cuma surat Fatihah doang. Makanya Allah bilang, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa huda wa rahmatan lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, kata Allah. Obat apa? Di samping obat juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, apabila mereka baca Al-Quran, bukan keberuntungan buat mereka, malah kerugian yang ada. Nih kata Allah. Jadi kembali kepada kita semua tadi. Nah, kalau seandainya kita membacakan doa buat orang yang sakit, dikasih imbalan, boleh nggak terima? Boleh. Tapi kalau nggak ngasih keterlaluan. Kalau nggak ngasih keterlaluan. Ada yang nggak begitu? Minta doa pakai bawa aqua segala macam, boro-boro dikasih 20.000, terima kasih doang, astagfirullah. Emang jampe nggak pakai ilmu gitu? Nih maaf, kata orang dulu penajamnya itu dengan apa? Timbal balik. Itu baru manjur kalau orang dulu ya. Kalau orang dulu tuh kita minta doa sama orang lain, minta air, itu harus ada imbalan, baru itu ampuh. Jadi jangan disalahkan, apaan nih saya nggak sembuh-sembuh, lah orang nggak dikasih imbalan. Kan gitu. Nah itu kalau baca doa, makanya contoh seperti ini. Artinya apa? Bukan berarti menjual harga Quran dengan sedikit, bukan. Tapi kembali, itu adalah merupakan penajam. Orang kalau minta doa harus ada timbal balik. Jangan seenaknya aja, kan gitu. Kita kadang-kala cuma pintanya doang. Sedangkan dia sendiri belajarnya kayak apa dulu puluhan tahun. Banyak biaya. Udah jadi orang paham, diminta doa, ucapan terima kasih. Nasib. Walaupun maaf saya bukan promosi, enggak ya. Cuman lain kali kalau minta doa sama kiai itu sambil bawa amplop, makasih Pak Kiai, mudah-mudahan segera sembuh. Insya Allah itu orang dulu bilang namanya penajam. Tahu penajam? Supaya cepat sembuh. Ya. Karena kiainya, ustadznya girang, bangga bisa beli jamu pulang ngajar. Kan gitu. Jangan ucapan terima kasih doang. Kenapa? Bagaimana mau najam coba ya ilmunya, gimana bisa tembus ke dalam ulu hati yang diderita istilahnya. Lawang boro-boro istrinya ngasih cuman terima kasih doang. Astagfirullahaladzim. Tolong nih adab kepada guru, jangan seperti itu. Ya, saya bukan menginikan, cuman saya menghimbau tuh kepada jamaah, jangan dilecehkan tuh guru, karena guru sendiri udah belajar sekian lama, menemukan ilmu begitu juga nggak gampang. Ya, ini contoh, karena saya sebagai istilahnya pembimbing itu kalau minta bapak-bapak sama guru sama kiai
minta bawa aqua itu jangan sampai istilahnya terima kasih doang. Kenapa? Itu pakai penajem kata orang dulu bilang. Ya, orang dulu, kalau orang dulu kan biasanya pengalamannya luar biasa. Nah ini contoh. Nah ini kembali kepada kita semua. Baiklah hadirin sampai di sini. Nanti insyaallah fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Pertama, tadi Ustadz Ajis nganterin anaknya ke pondok pesantren ke Jogja. Ya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, yang sukses sehingga bisa mengamalkan ilmunya di wilayah kita. Yang kedua, saya juga kurang sehat sebetulnya udah beberapa hari ini. Ya mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah Subhanahu wa taala angkat istilahnya penyakit sehingga dapat sembuh kembali, dan sekaligus untuk Bapak istrinya Bapak Klik ya Taryono, Ibu Sumartini Bintar bin Abdul Halim juga dalam keadaan kurang sehat. Mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit yang mereka derita, siapapun dimanapun, saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita dan lain sebagainya, sehingga dengan barokah Fatihah Allah angkat penyakitnya sehingga dapat pulih kembali. Dan bagi saudara Anis yang akan berangkat ke pesantren, mudah-mudahan dijadikan anak soleh yang sukses dunia dan akhirat. Sengaja saya nggak sampai ya isyraq ya karena kondisi kurang fit banget. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Iya kan. Mari kita tutup dengan